Kamu tahu orang terakhir yang menggodaku. Bagaimana jadinya kan? Sungguh aku tidak memukulnya. Tadi ada 2 orang mesum yang mencari mati. Jangan keterlaluan. Kalau kamu masih seperti ini aku pukul sungguhan. Bajingan, lepaskan. Kemampuanmu lumayan. Tetapi, kamu bertemu denganku. Lepaskan. Kalau kamu tidak bergerak aku akan lepaskan. Suka bermain curang seperti itu ya Nona muda. Biar Nona muda ini yang menyempurnakanmu. Biar kamu puas memainkannya. Kok panas begini? Orang itu memberiku obat apa sebenarnya? Kamu. Apa yang kamu lakukan? Ya Tuhan. Tadi malam aku. Sial. Obatnya masih belum hilang. Jangan-jangan tadi malam. Pria kurang ajar itu berani-beraninya sembunyi di mobilku. Jangan sampai aku menemukanmu. Untung saja belajar banyak hal dari kakek. Astaga. Mana mobilku? Yang ini baru mobilku. Tadi malam aku salah naik mobil. Sudahlah, lupakan saja. Orangnya juga sudah pergi. Lebih baik kita ke Villa Yuning dulu. Ada apa, Tinting? Boy Dao. Aku punya pertanyaan untukmu. Pertanyaan apa? Aku punya teman. Dia juga artis terkenal. Tadi malam dia mabuk. Lalu digituin sama pria itu. Dia ingin tahu jika hal ini sampai tersebar apakah reputasinya akan hancur. Artis dengan berita seperti itu pasti akan menimbulkan kehebohan publik. Lalu apakah ada kemungkinan hamil? Hamil sih tidak mungkin sampai segitunya. Gawat, Tinting. Ekspresimu tidak beres sama sekali. Reaksinya. Ditambah kamu bilang temanmu itu juga artis wanita. Jangan-jangan kamu sedang mengarang cerita ya? Kamu sedang bercanda ya? Aku ini idol terkenal. Bagaimana mungkin? Berita terkini. Artis wanita terkenal Sen Tinting tertangkap kamera sedang bersama pria di dalam mobil semalaman. Diduga reputasinya hancur. Sudahlah, kamu jangan terus-menerus menatapku. Aku akui jika aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Kamu ini. Sen Tinting, apa kamu tidak tahu sebentar lagi Kiki diam-diam mencari pacar di belakang kita? Bukan begitu. Tadi malam Sen Yu mengajakku minum. Tidak disangka dia malah menaruh obat di minumanku. Dia ingin menyerahkanku pada Zhang Tiantian. Saat genting aku kabur ke mobilku. Tidak disangka ada pria di mobilku. Jadi kamu tidak melihat wajah pria itu dengan jelas? Tidak. Saat itu efek alkohol dan obatnya datang bersamaan. Aku tidak ingat apa-apa. Sial, pasti dia fans gila. Laporkan polisi, tangkap dia. Tidak tahu siapa bajingan yang sudah melecehkan Tinting. Kalau sampai aku tahu aku akan mengebiri dia.
Aku lupa mengingatkan Tinting untuk minum obat. Ini. Mana ponselku? Pasti ini dia. Lumayan juga. Lingkungannya juga. Bajingan mesum sialan, aku akan membunuhmu. Tunggu saja kau. Pemiliknya, Lin Feng. Villa ini milikmu. Seperti palsu saja. Boy Dao. Mana bajingan mesum itu? Aku sudah membawa satpam dan orang pengelola ke sini. Tinting, dia orangnya. Tetapi ini. Kalian masih pada bengong di situ? Cepat tangkap dia. Tunggu dulu, tunggu dulu. Salah paham. Ini semua salah paham. Hanya salah paham. Salah paham. Boy Dao ditelepon. Bilang yang mesum itu kamu. Sekarang bilang salah paham. Juga kamu. Jangan-jangan kamu melihat. Pria mesum ini sedikit tampan. Jadi terpesona kan? Mana mungkin. Aku sudah melihat sertifikatnya. Pemiliknya sepertinya memang dia. Sertifikat. Mana tahu asli atau palsu? Kebetulan orang pengelola ada di sini. Periksa sebentar pasti langsung tahu. Tuan Lin memang pemilik baru rumah ini. Benar Tuan Lin. Begini. Kami semua sudah mengerti. Karena kau pemilik rumahnya. Kesalahpahaman barusan. Kita anggap saja tidak pernah terjadi. Soal rumah ini. Aku rasa kau juga sudah mendengarnya. Kami berencana untuk terus menyewanya. Jadi maksud kalian? Kalian. 4 gadis tinggal di sini. Ada 1 gadis lagi yang juga tinggal di sini. Tapi dia tidak sering pulang. Datang dan pergi tanpa jejak. Kadang-kadang dari jendela. Melompat masuk dan keluar. Bisa dibilang agak bermasalah. Baiklah. Kalian tinggal di sini. Boleh saja. Tapi ada 2 syarat. Katakan saja. Syarat pertama. Jangan berpakaian terlalu terbuka di dalam kamar. Bagaimanapun juga aku laki-laki. Kalau terjadi sesuatu, aku tidak akan bertanggung jawab. Syarat kedua. Tidak boleh membawa pacar ke sini. Hindari membuat kamar ini menjadi kotor. Tenang saja. Kami semua masih lajang. Sudah selesai bicara syaratnya, kami juga punya syarat. Baiklah, silakan. Tanpa izin kami. Sebelum masuk ke kamar kami, harus mengetuk pintu. Dan juga, setelah jam 8 malam, kau tidak diizinkan, untuk alasan apapun masuk ke kamar kami. Tidak masalah. 1 permintaan lagi. Yaitu apa? Uang sewanya bisa dikurangi sedikit? Tidak bisa. Tran Bao Dao. Penonton online 2000 orang. Hadiah 0. Maaf. Aku tidak bisa menari. Maaf sekali. Ini benar-benar siaran langsung paling membosankan yang pernah kulihat. Menjadi streamer tapi tertutup seperti ini. Siapa yang mau memberi donasi? Terima kasih atas hadiahnya, Kak. Tan Kong. Tan Kong itu setelah memberi hadiah langsung offline. Tidak meninggalkan sepatah kata pun. Benar, aku sudah mengirim pesan pribadi padanya. Dia tidak menjawabku. Tapi, aku menemukan rahasia kecil. Kalian siapa? Kami siapa? Tidak mengenali tuan muda ini, mereka harusnya mengenalinya. Paman, Bibi. Tan, Bao Dao. Ini tuan muda keluarga Truong. Truong Tintien. Singkat saja. Mana Tan Truk? Tan Truk tidak di sini. Kau salah tempat. Tidak di sini. Kalau begitu hari ini aku akan
Memukul sampai dia muncul. Ada di sini tidak? Ada di sini tidak? Aku tanya, ada di sini tidak? Aku tanya dia ada di sini tidak? Tantruk, kau di mana? Ada masalah. Cepat pulang, Tantruk. Pagi-pagi begini, ada apa ini? Ayah, ibu. Jangan, Tuan Muda Truong. Bicara baik-baik, pergi. Katanya bicara baik-baik, kan? Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan bicara dengan jelas kepada kalian. Tantruk, di depanku kau pura-pura suci. Membelakangiku kau malah bermesraan dengan pria lain. Tidur bersama. Apa maksudmu? Tantruk, jelaskan dengan jelas kepada Tuan Muda Truong. Tidak seperti itu. Benarkah? Bagaimana bisa? Menjadi orang terkenal tidak boleh pacaran? Aku tidak boleh punya pacar. Kau bilang orang itu pacarmu? Menjijikkan. Kalau kau benar-benar punya pacar, kenapa aku belum pernah melihatnya? Jadi, bukankah sudah bertemu? Ini bukan wanita yang kemarin? Ya Tuhan. Malam itu di dalam mobil bersama Tantruk. Kau, kan? Bukan aku. Dengarkan aku dulu. Malam itu aku dan... Malam itu memang dia. Ada apa ini? Mereka bukan kekasih? Dia pantas. Kenapa tidak pantas? Lebih tinggi darimu. Lebih tampan darimu. Lebih tinggi dariku. Lebih tampan dariku. Tantruk, kamu. Bocah bau, berani menyentuhku? Berdiri di sana untuk apa? Ayo. Tidak disangka, dia jago sekali berkelahi. Benar. Aku pukul. Kamu. Jangan kemari, jangan kemari. Lihat ekspresi pengecutmu. Masih keras kepala di sana? Tidak malu? Renyah. Bu. Jangan menatap orang seperti itu. Itu bukan pria malam itu. Bukan. Aku takut. Truong Tintian mengancam kita. Jadi aku berbohong. Sepertinya dia pemilik rumah kita. Boy Dao. Ya, benar. Namanya Lempong. Kalau begitu, siapa orang di dalam mobil itu? Oh, jangan bahas dia lagi. Dia telah menghancurkan hidupku, menghancurkan karirku, membuat keluargaku menanggung biaya pelanggaran kontrak yang sangat besar. Lebih baik jangan biarkan aku bertemu dengannya. Kalau tidak aku akan menarik uratnya, menguliti kulitnya. Benar, bajingan sialan itu, memanfaatkan orang lain saat mereka dalam kesulitan, tidak akan mati dengan tenang. Mati tersambar petir. Lalu bagaimana dengan konferensi pers? Malam ini. Lem. Malam ini. Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku sekali lagi? Boleh, boleh. Tapi, yang sebelumnya, bisakah dibayar di muka? Kenapa harus? Benda itu, bukan kami yang mengambilnya. Kenapa harus kami yang membayarnya? Karena aku membantu kalian, sehingga dia mengambilnya. Jadi, harus dibayar. Kamu pelit. Tidak apa-apa, Lem. Berapapun akan kubayar. 100 juta. 1 juta. Dan juga Lem. Aku adalah publik figur. Saat ini solusi terbaik adalah membiarkan publik tahu. Kamu adalah calon suamiku. Hanya dengan begitu kita bisa memulihkan opini publik. Kita tidak perlu membayar kompensasi terlalu banyak. Aku tahu, melakukannya mungkin akan menimbulkan beberapa efek buruk bagimu. Tetapi, nanti aku pasti akan berusaha menebusnya untukmu. Aku pemilik rumah. Kamu penyewa. Hanya membantu sedikit saja. Terima kasih, Lem. Dan juga, di dalam kartu ini, ada 50 juta. Belikan aku beberapa barang. Anggap saja, sebagai pacarku, menghadapi media, dan kakek. Belikan aku hadiah.
Kamu mengerti maksudku, kan? Mengerti, mengerti. Oh, itu, Tantruk. Untuk berjaga-jaga, kita tetap harus membawa Paman dan Bibi ke rumah sakit untuk diperiksa terlebih dahulu. Benar, benar, bagus. Kalau begitu aku merepotkanmu, Lem. Sama-sama. Hal seperti itu telah terjadi. Sekarang hanya bisa berusaha menebusnya kepada mereka. Halo, malam ini di Fantan. Konferensi pers perusahaan hiburan Tamti. Aku tidak ingin mendengar berita negatif apapun. Tanpa alasan, berutang-hutang asmara. Harus dibayar. Tantruk, apa yang dia lakukan? Pria itu siapa? Pacarnya. Kakek, dia siapa? Namanya Lempong. Pacarku. Kurang ajar. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Di depan begitu banyak wartawan. Jika kamu terus bersikap keras kepala, jangan salahkan kakek. Jika bersikap tega, mengatakan 1000, mengatakan 10.000. Bukankah itu karena meremehkanku miskin? Meremehkanku tidak punya status. Tidak pantas untuk Sen Qingzu? Aku tahu betul identitas Sen Qingzu. Juga tahu, dia tidak bisa sembarangan menikah dengan siapapun. Karena itu, aku sudah secara khusus menyiapkan hadiah kecil. Sebagai hadiah pertunangan. Untuk menunjukkan kesungguhan hatiku. Boleh juga. Bagus sekali. Mau mengusirku pergi, kan? Baiklah. Aku akan mengantarnya pergi dulu. Orang-orang, bawa dia keluar untukku. Tunggu. Suona, dalam persepsi orang biasa, memang ada sedikit kesalahpahaman. Tapi Tuan Sen, apakah Anda tahu? Suona adalah rajanya alat musik tiup. Puncak dari segala jenis alat musik. Dan Suona ini bukanlah jenis yang biasa.